Bila kita ingin meneladani sunnah itu sampai terhubung ke atas dan dipraktekkan oleh orang-orang dulu, terhubung sampai ke atas. Nah, orang-orang dulu itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu namanya golongan salaf. Salaf itu terdahulu. Ya. Golongan terdahulu. Yang terdahulu yang dulu, yang sekarang namanya khalaf. Batas antara salaf itu tahun kedua sampai tahun ketiga hijrah. Itu salaf namanya. Kalau kita ingin ikuti metodologinya, ingin ikut seperti itu, ingin sholatnya seperti mereka, dalilnya begitu, orang yang ikut disebut salafi namanya. Jadi salafi itu sifat, bukan kelompok. Nah, saya sering mengatakan orang Islam itu dalam sifatnya pasti salafi, pasti ikut ke atas. Nggak mungkin ada orang Islam sholat beda sendiri. Ya, jadi kalau disebutkan salafi itu bukan klaim kelompok, bukan komunitas, tapi satu sifat metodologi untuk ikut ke atas. Ya, dan jalurnya banyak. Jalurnya banyak. Ya, yang rata-rata teman-teman yang mengatakan salafi itu kalau saya lihat jalurnya jalur Imam Ahmad bin Hambal. Yang ngajinya apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, misalnya Al-Albani dan sebagainya. Itu jalurnya Imam Ahmad bin Hambal. Bermadhab juga ke atas. Jelas ya? Yang lainnya ada yang pakai Asy-Syafi'i, ada yang pakai apa lagi misalnya? Ya, Hanafi, ada yang pakai apa lagi? Maliki. Jadi jangan bertengkar dengan nama di situ. Jelas. Dan rata-rata semuanya ini yang ada khalafi semua. Khalafi era kini. Jangan sampai menjadi khilafi. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Coba bayangkan ya. Bayangkan. Kebayang nggak? Ya tidak, kan belum saya sebutkan. Ya, coba. Anda ngaji Quran, Qurannya sama. Ngaji hadis, hadisnya sama. Kok bisa ngaji Quran yang sama, hadis yang sama? Kok bisa bertengkar ujungnya? Sedangkan di Quran itu ada larangan berselisih. Ada larangan mencela. Ada larangan bergibah. Ada perintah untuk mengklarifikasi. Jadi Quran yang mana yang Anda baca? Hadis yang mana yang Anda pelajari? Coba pikirkan dengan hati yang bening. Anda boleh belajar dengan saya, tapi tidak harus semua yang dari saya Anda ambil begitu. Kalau Anda tidak sepakat, tinggalkan. Tapi tidak harus mencela. Karena boleh jadi setiap orang itu punya landasan ketika dia beramal. Dan itu dihisab di hari kiamat. Ya, kan fair kan? Ya, Anda silahkan ambil apa yang Anda yakin di dalamnya. Silahkan. Tapi tidak harus mencela. Kenapa harus mencela? Kenapa harus menuduh? Justru ketika dicela, pahalanya ditransfer kepada yang dicela, dan itu bertentangan dengan kitab yang dikaji. Nah, itu yang perlu kita perbaiki sekarang ini. Dan saya tidak pernah mengajar Anda untuk mencela orang lain. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mengumpulkan amunisi menuduh orang lain, tidak. Dan saya tidak pernah mengakui seorang murid yang belajar hanya mengambil ilmu untuk mencela orang, tidak. Hormati, beda pendapat gak apa-apa, tapi jangan sampai menjadikan itu terhambat kita untuk saling menyapa dan minum teh bersama. Ya, Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Oh. Kalau beda manhaj, kafir artinya. Kan beda petunjuknya dari Nabi, bahaya itu. Dan itu akan mencari pemiliknya. Tidak ditemukan di bumi, ke langit. Gak ditemukan di langit, kembali kepada pengkatanya. Itu resiko. Jelas sampai sini? Nah, nanti bab berikutnya kita ambil contoh satu-satu. Ini 1, 2, 3. Apa yang sering ada perbedaan pendapat di masyarakat? Kita urai hukumnya. Nanti saya sebutkan nih sanadnya, ini dalilnya, ini kitabnya, ini argumentasi, ini jalurnya. Anda pilih apa? Saya tidak paksa. Saya mengajar bukan untuk paksa orang. Saya hanya mengingatkan dan mencerahkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Ketika seorang ustadz mengajar hanya untuk menguasai jamaah dan melarang untuk belajar ke ustadz-ustadz lain, disitulah awal musibah tiba. Itu awal musibah. Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas. Ketika ustadz yang memonopoli keadaan itu salah, maka jamaah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kebenaran. Ya, maka Nabi diingatkan oleh Allah, tugasmu bukan menguasai tapi mengingatkan. Ini penting saya katakan kalimat ini supaya betul-betul kita perbaiki ukhuwah. Itu paling penting. Ya, silahkan pilih apapun tapi jangan sampai berseteru. Jangan berselisih. Musuh kita cuma satu, setan, Cepi. Cepat pikirkan, cuma setan. Jangan tambah lagi. Jelas ya? Ya, Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Maaf ya, cepat pikirkan. Ya.
Jadi satu itu tolong jaga betul, nanti kita turunkan sanad-sanadnya, jangan sampai saling mencela. Kalau ada yang celak saya dari manapun jangan dibalas. Karena saya pun tidak membalasnya. Maafkan. Ya, maafkan. Karena kadang-kadang tidak adil, nggak pernah ketemu, belum tahu, sudah bid'ah. Siapa tuh? Adi Hidayat, bid'ah tuh. Ketemu aja nggak pernah. Ya, nah itu kita jaga. Jangan sampai ada kata-kata demikian kepada siapapun. Islam itu ketika dipelajari membuat kita lebih baik. Orang jahiliyah saling mencaci, masuk Islam saling menyayangi. Orang jahiliyah saling memukul, masuk Islam saling merangkul. Anda sudah muslim, udah ada Quran yang sama, nabinya sama, hadisnya pun indah dan sama. Kenapa keluar dari sifat-sifat kemuliaan itu? Fikih ikhtilaf mengajarkan kepada kita cara memahami dengan baik untuk memilih dengan argumentatif dan dengan itu kita menjalani dengan tenang. Sepakat sampai sini? Baik ya.